Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman ekonomi syariah. Nah, pada video kali ini kita akan mengkaji dan belajar bersama-sama mengenai topik part ke-7, yakni tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan saya Karina dengan NPM 027241044 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairul Ternate. Baik, kita masuk ke dalam pembahasannya, yang dimana bahwasanya keuangan dan perbankan syariah itu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Mulai dari tantangan dan peluangnya dalam sektor ini sangat penting untuk dipahami. Dalam presentasi ini kita akan mengeksplorasikan berbagai aspek yang mempengaruhi pertumbuhan dan keberlanjutan industri ini. Baik, selanjutnya di tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia meliputi kurangnya pemahaman, infrastruktur yang terbatas, terus adapun regulasi yang belum matang, kemudian persaingan dengan sistem konvensional, inovasi yang terbatas, serta pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan fitness syariah. Dan ada beberapa tantangan dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Pertama, kurangnya pemahaman dan pengetahuan. Banyak masyarakat yang belum familiar dengan prinsip dan produk keuangan syariah. Di tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia masih rendah, meskipun meningkat dari 9% menjadi 39% antara tahun 2022 dan 2023. Yang kedua, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya, yang dimana infrastruktur dan sumber daya yang mendukung keuangan syariah masih terbatas, termasuk tenaga ahli yang terlatih dan teknologi yang memadai. Yang ketiga, ada tantangan mengenai regulasi dan standar yang belum sepenuhnya matang. Regulasi tersebut yang mengatur ekonomi syariah masih dalam tahap pengembangan dan harmonisasi, menciptakan ketidakpastian bagi industri dan investor. Kemudian 4, persaingan dengan sistem keuangan konvensional, yang dimana sistem keuangan konvensional sudah mapan dengan paksa pasar yang besar, menawarkan biaya lebih rendah dan kemudahan akses yang menjadi tantangan bagi bank syariah. Kemudian tantangan terakhir adapun itu keterbatasan inovasi dan produk. Inovasi produk dan layanan keuangan syariah masih terbatas dengan banyak produk yang berbasis pada model yang sama. Kemudian masuk ke poin peluang. Nah, di sini peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia ada pertama, transportasi digital, yang dimana pemanfaatan teknologi seperti AI, blockchain, dan big data dapat meningkatkan efisiensi dan personalisasi layanan perbankan syariah. Digitalisasi membuka peluang untuk menjangkau segmen yang kurang tersentuh oleh layanan perbankan konvensional. Yang kedua, ada peluang kolaborasi dengan fitness syariah, yang dimana sinergi antara bank syariah dan fitness syariah dapat memperluas akses layanan keuangan digital dan mendukung pertumbuhan UMKM halal. Yang ketiga, peluang pertumbuhan aset dan pembiayaan. Aset perbankan syariah global terus meningkat mencapai misalnya 2.580 miliar dolar ASEAN pada tahun 2024, kemudian naik ke 8,82% secara tahunan, di mana pembiayaan syariah pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 713 triliun, meningkat 12,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Yang keempat, peluang dukungan pemerintah dan regulasi, yang dimana pemerintah memberikan dukungan kuat untuk sektor syariah termasuk penerbitan POJK 1012/2023 yang mewajibkan pemisahan unit usaha syariah di berbagai lembaga keuangan.
Bank Indonesia juga memperkenalkan inisiatif untuk meningkatkan inklusi keuangan melalui produk syariah. Yang kedua, Yang kelima, peluang potensi pasar yang besar. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, maka memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi syariah. Kesadaran masyarakat yang meningkat terhadap nilai-nilai Islam dalam bertransaksi juga mendukung pertumbuhan ekonomi syariah. Untuk mengoptimalisasikan potensi dan mengatasi tantangan, kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat sangat penting. Transformasi digital, inovasi produk, peningkatan literasi keuangan syariah, dan penguatan regulasi adalah kunci untuk pengembangan keuangan di perbankan syariah, termasuk di Indonesia. Nah, selanjutnya kita masuk ke contohnya, yang dimana pertama, kurangnya pemahaman. Contohnya, banyak masyarakat di daerah pedesaan yang lebih memilih pinjaman konvensional karena kurangnya informasi mengenai produk pembiayaan syariah yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Edukasi melalui webinar dan pelatihan di komunitas lokal dapat meningkatkan pemahaman ini. Yang kedua, ada infrastruktur terbatas. Contohnya, bank syariah kesulitan memperluas jangkauan layanan di wilayah terpencil karena minimnya infrastruktur teknologi seperti jaringan internet yang stabil. Investasi dalam infrastruktur digital di daerah-daerah ini akan membuka akses lebih luas. Yang ketiga, ada contoh dalam regulasi belum matang. Contohnya, ketidakjelasan regulasi mengenai aspek kripto syariah membuat investor ragu untuk berinvestasi. Penerbitan fatwa dan regulasi yang jelas dari otoritas terkait akan memberikan kepastian hukum dan mendorong investasi. Yang keempat, contoh dari transformasi digital, yang dimana bank syariah mengembangkan aplikasi mobile banking yang memungkinkan nasabah membuka rekening, melakukan transaksi, dan mengajukan pembiayaan secara online. Ini meningkatkan efisiensi dan kenyamanan bagi nasabah. Yang kelima, contoh dalam kolaborasi dengan fitness syariah. Contohnya, bank syariah bekerja sama dengan platform fitness syariah untuk menyediakan layanan peer-to-peer loading atau P2P syariah bagi UMKM. Ini membantu UMKM mendapatkan akses pembiayaan yang lebih pesat maupun cepat dan mudah. Yang keenam, ada contoh dari dukungan pemerintah. Contohnya, pemerintah memberikan insentif pajak bagi investor yang berinvestasi dalam suku obligasi syariah. Ini mendorong investasi dalam instrumen keuangan syariah dan meningkatkan likuiditas pasar. Yang ketujuh, contoh dari potensi pasar yang besar. Contohnya, banyak milenial muslim yang mencari produk investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Bank syariah menawarkan reksadana syariah dan investasi emas syariah yang menarik bagi segmen ini. Dengan contoh-contoh konkret ini, diharapkan poin-poin utama dalam kesimpulan menjadi lebih jelas dan mudah terus dapat dipahami. Maka kesimpulannya, secara garis besar, perkembangan global saat ini menunjukkan tantangan besar seperti perlambatan ekonomi, ketegangan geopolitik, krisis utang, dan perubahan iklim. Meski demikian, negara-negara juga berusaha meningkatkan kerjasama internasional dan inovasi untuk mengatasi ketidakpastian ini dan menjaga stabilitas ekonomi dunia. Maka sekian dari saya ucapkan terima kasih. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum